Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pagi ini kita mulai kembali belajar daring ya, karena sesuatu hal ya kita ketahui bersama bahwa kondisi sekarang memang sangat tidak memungkinkan untuk kita belajar luring. Nah, oleh karena itu, hari ini Ibu akan mengirimkan materi secara virtual kepada kalian, yaitu tentang sumber ide dan peluang usaha. Nah, berbicara tentang sumber ide, sangatlah penting di mana kalian saat ini sedang berada pada jenjang tertinggi di SMK, di mana tidak lama lagi tentunya kalian akan berhubungan dengan dunia industri. Nah, kita ketahui bersama, Nana, bahwa titik awal keberhasilan seorang pengusaha itu berawal dari penggalian ide. Menggali ide usaha bukanlah hal yang gampang. Ketika seorang calon pengusaha berpikir, saya akan usaha apa? Saat itulah persoalan menggali usaha mulai muncul. Belum lagi kalau pertanyaan apa atau produk apa yang akan saya jual. Dan pertanyaan selanjutnya, usaha jasa apa ya yang kira-kira bisa mendatangkan keuntungan atau pendapatan yang lebih besar. Oke, berikut adalah beberapa langkah atau cara menemukan sumber ide bisnis. Yang pertama adalah kemampuan atau keahlian. Nah, artinya bahwa untuk memunculkan ide ya sebagai calon wirausahawan itu harus diawali dari kemampuan atau keahlian yang kita miliki. Jadi, di sini diperlukan adanya pemahaman diri, pemahaman tentang diri kita sendiri. Kemampuan atau keahlian apa yang saya miliki. Seperti itu. Kalau yang memiliki kemampuan di bidang tata busana, tentunya ide-ide yang akan dimunculkan yang ada kaitannya dengan bidang usaha tata busana. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang kedua, sumber ide bisa timbul atau dimunculkan melalui produk dan jasa baru. Nah, yang dimaksud produk dan jasa baru di sini adalah, jadi kita munculkan ide itu kira-kira ya produk apa ya yang akan saya buat nanti, yang kira-kira lain daripada yang lain, yang kira-kira belum ada gitu. Kemudian demikian juga dengan jasa. Pelayanannya kayak apa nanti yang harus saya lakukan. Kalau di tempat lain sudah ada produk itu dengan pelayanan yang standar saja, mungkin kita bisa munculkan ide itu kita akan berusaha di bidang lain atau menciptakan produk lain dengan pelayanan yang lebih prima lagi dari tempat tersebut. Nah, sumber ide yang ketiga itu bisa melalui perubahan cara-cara yang lebih baik. Nah, di sini artinya bahwa di dalam memunculkan ide itu kita harus selalu melihat situasi di sekitar kita dulu ya. Kita harus pahami cara-cara yang diberikan oleh bidang usaha itu. Misalnya bidang usaha catering ya. Kita perhatikan cara-caranya kayak gimana. Nah, dari cara-cara yang ada itu kita akan timbulkan, kita akan munculkan cara-cara baru yang lebih baik tentunya dari yang ada saat sekarang ini. Misalnya contoh nih ya. Kalau misalkan ada catering yang melayani catering tetapi ngambil di tempat. Orang yang pesen ngambil ke tempat. Nah, untuk itu kalian bisa menciptakan ide baru. Dalam hal ini adalah cara-cara yang lebih bisa memuaskan pelanggan. Misalkan dengan cara terima catering tetapi diantar jemput. Jadi sambil ngantar catering untuk hari itu sambil menjemput tempat untuk besok. Seperti itu maksudnya ya. Oke, selanjutnya cara untuk
memunculkan sumber ide yang keempat, yaitu dengan cara modifikasi pekerjaan. Modifikasi pekerjaan di sini adalah bagaimana kita melakukan perubahan tentang pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita anggap standar saja. Ya. Contoh misalnya ya, kalau yang di bidang apa nih ya, menjahit nih ya. Kalau biasanya terima jahitan ya standar aja, orangnya datang bawa kain, kita ukur, kita minta modelnya kayak apa, kita baca model, kita jahit sampai selesai. Nah, mungkin pekerjaan ini kita bisa modif. Misalnya dengan cara kita menerima selain menjahit, kita bisa menambahkan aksesoris. Misalkan kita menawarkan pemasangan payet-payet. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan sumber ide melalui modifikasi pekerjaan. Ya, jadi kita harus kreatif ya. Kita harus selalu berpikir berubah, gimana yang baru lagi gitu. Jadi jangan hanya berpikir standar saja. Tuh, jadi ide-ide ini nantinya akan kita terapkan. Jadi jangan hanya sebatas ide ya. Jadi ide yang muncul itu kita catat ide apa semua. Kemudian kita pikirkan juga. Jadi ide itu masih perlu diolah kembali. Apanya diolah? Yaitu dari ide itu kita harus pikirkan kembali kira-kira kendala-kendala apa yang akan saya hadapi nanti ketika ide ini akan saya terapkan. Atau mungkin apa itu tingkat kesuksesan, tingkat keberhasilan dari ide ini ketika akan kita jalankan itu kita sudah harus punya prediksi dari awal. Kalau misalkan saya mau buka usaha catering di lingkungan saya, kira-kira menjanjikan tidak? Kira-kira bisa punya dampaknya kira-kira apa ya gitu. Kalau sekiranya untuk membuka usaha catering di lingkungan tempat kalian itu kurang menjanjikan, ya, itu perlu dipertimbangkan kembali. Seperti itu, ya. Nah, oke, selanjutnya. Untuk menciptakan sumber ide bisnis sebagai calon pengusaha baru, yang terakhir adalah bisa kita munculkan ide itu ya. Mungkin untuk saat sekarang ini saya akan memulai usaha atau bisnis saya menjadi agen atau distributor dulu. Nah, ya karena mungkin memang itu dulu yang bisa atau sanggup dilakukan saat sekarang ini. Karena menjadi calon pengusaha muda itu ya tidak gampang, ya. Tidak gampang. Tentu butuh modal sesuai dengan ide atau peluang apa yang akan kita ciptakan. Tetapi kalau untuk menjadi agen, distributor, ya itu kan banyak macam ya. Ada agen atau distributor yang memang membutuhkan modal di awal. Jadi misalkan akan menjadi agen dari sebuah perusahaan kosmetik, misalnya ya, ini yang jurusan kecantikan. Nah, biasanya ada agen atau distributor yang harus memasukkan sejumlah uang terlebih dahulu baru bisa menjadi agen atau distributor. Tapi ada juga yang misalnya modal kepercayaan diberikan kesempatan dulu untuk menjalankan sebagai agen atau distributor. Nah, nanti setelah jalan, setelah laku terjual gitu ya, barangnya baru itu di store. Nah, cara-cara seperti itu bisa dimanfaatkan di awal kalian sebagai calon pengusaha atau pebisnis baru. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada peluang usaha. Nah, sama halnya dengan sumber ide, peluang usaha pun bisa didapat atau diperoleh dengan beberapa cara. Nah, di antaranya yang pertama ya, peluang usaha melalui ciptakan produk atau jasa baru yang berbeda. Nah, seperti tadi ya, ini sebenarnya tadi sudah kita bahas sedikit di sumber ide ya. Jadi, peluang usaha apa ya dengan cara cipta produk atau jasa baru yang berbeda?
Ya, misalkan kita melihat, kita pelajari dulu situasi lingkungan sekitar kita. Produk apa ya yang belum ada? Kemudian jasa pelayanan apa yang belum ada? Itu yang akan saya ciptakan. Satu contoh ya. Satu contoh. Mungkin kalau orang kecantikan ya, produk-produk yang bisa diciptakan antara lain yaitu misalkan membuat ramuan untuk lulur atau membuat ramuan untuk hand body ya. Kemudian jasa-jasa yang bisa diciptakan misalkan melakukan pelayanan dengan home service ya. Jadi menjalankan apa itu usaha lulur dengan mendatangi dari rumah ke rumah, menawarkan jasa lulurnya dari rumah ke rumah, itu bisa ya. Kemudian ada hal-hal baru lagi, misalkan untuk menciptakan produk atau jasa baru ini, contoh nih ya, ini Ibu punya pengalaman ya, dan ini Ibu belum pernah melihat di Palu. Ada dijawab, ada usaha anak-anak muda ya sangat kreatif ya, Ibu anggap sangat kreatif karena para remaja ini mendatangi tempat-tempat wisata seperti contoh kayak di sini di Taipa Beach ya, itu kan rame ya kalau hari-hari libur rame. Nah, remaja ini datang ke tempat itu menawarkan sebuah jasa itu memasang henna ya, memasang henna pada jari-jari pengunjung saat mereka lagi refreshing di pinggir pantai. Nah, ini sangat menarik kan. Kalau ini bisa terjadi di Kota Palu dan diciptakan peluang usaha ini oleh kalian, maka ini adalah hal yang memang benar-benar luar biasa dan ini adalah hal yang terbaru ada di Kota Palu ini. Nah, peluang usaha itu sangat menjanjikan kalau kita lihat dimanapun sangat menjanjikan. Kenapa? Karena pada saat orang refreshing, kemudian ditawari, mau dihiasi tangannya, kakinya, pastilah sangat menyenangkan. Dan mereka tentunya tanpa berpikir panjang, kenapa tidak? Saya nggak perlu ke salon untuk minta dihenna. Ini sudah di depan mata ya. Jadi pelayanan-pelayanan seperti itu yang perlu kita usahakan, kita upayakan. Nah, ya, selanjutnya peluang usaha bisa kita ciptakan dengan cara menjual keunikan. Ya, jadi ya salah satunya tadi sebenarnya memasang henna itu menjual keunikan loh ya. Iya, karena hal itu kan hal yang belum ada ya di sini dan itu memang sangat unik ya. Sangat unik karena biasanya orang yang dihenna itu ketika saat mau menikah. Tapi ini henna dipasarkan melalui tempat-tempat wisata. Di mana di sana banyak pengunjung, yang khususnya tentu banyak anak remaja ya. Kemudian jual keunikan yang lainnya misalnya kalau orang di bidang busana ya bisa saja menjual kaos-kaos yang sudah ditambahi dengan pernak-pernik, dimodifikasi ya, mungkin digambari gambar yang lucu-lucu atau mungkin ditulisi dengan kata-kata plesetan gitu ya. Jadi itu adalah satu contoh menjual keunikan. Atau kalau orang tata boga ya bisa menciptakan kue, mungkin kalau misalkan di tempat lain kue donat itu bentuknya bulat dan bolong tengah, mungkin bisa diciptakan bentuk donat yang lain, namanya donat tapi modelnya lain. Kemudian mungkin bisa dimodif juga dengan topping-topping atau rasa. Selanjutnya peluang usaha yang ketiga bisa kalian ciptakan antara lain duplikasi usaha orang lain ya. Jadi kita melakukan duplikasi, kita mengikut usaha orang yang sudah ada. Tetapi tidak plek ya, kita ngikutnya itu tidak plek. Jadi kita ngikut usahanya apa? Kita lihat ya usaha apa yang sangat laku keras di sini. Satu contoh nih ya, ada usaha apa itu kue bolu ya, bolu yang di Jalan Setiabudi itu ya, bolu Nesea ya. Itu kan laku ya. Jadi kita bisa duplikasi usaha tersebut. Tetapi kita harus berupaya untuk memberikan kesan yang lebih dari yang ada saat ini. Ya. Jadi kita harus pelajari dulu untuk yang di Bolonesia itu toppingnya apa saja, rasa apa saja.
maka kita akan menciptakan yang tidak ada pada Bolognese. Apakah dari sisi toppingnya, rasanya, ya. Nah, selain dari rasa, kita juga harus memberikan hal yang lebih dari tempat itu, misalkan dari sisi pelayanannya. Ya, mungkin kalau di sana mungkin agak lambat, kita usahakan pelayanan kita itu lebih cepat dari di sana. Kemudian kita juga harus bisa memberikan hal yang berbeda dari segi harga. Kalau misal di sana dengan rasa segitu harganya katakanlah 35, kita mungkin bisa dikurangi sedikit dengan rasa yang sama, atau bahkan mungkin rasa bisa lebih dari sana, ya. Itu maksudnya peluang usaha dengan cara duplikasi usaha orang lain, ya. Duplikasi tetapi tidak plek, kita berikan nilai tambah, ya. Kita berikan yang lebih dari sisi rasa, harga, kemudian pelayanan, gitu. Selanjutnya, peluang usaha yang keempat, usaha fasilitas tambahan. Nah, yang dimaksud dengan usaha fasilitas tambahan ini misalkan kalian kerja sama orang, ya, tetapi pada saat kalian berangkat kerja itu ada yang kalian bawa. Misalnya kalau orang hotel, ya, ada yang kerja di laundry misalnya, kerja di laundry, kemudian berangkat kerja bawa apalah pernak-pernik yang bisa dijual di situ, atau mungkin minuman-minuman atau snack-snack yang kita tempatkan aja di salah satu tempat di situ tanpa membutuhkan harus kita jagai, ya. Misalkan kita sudah tulis harganya, kita sudah tempatkan posisi di mana uangnya, ya. Yang penting kan misalkan kita tempatkan di tempat yang memang ada orang, gitu, ya. Jadi di sini selain kalian bisa mendapatkan penghasilan dari tempat kalian kerja, kalian pun bisa mendapatkan penghasilan tambahan, ya, dari fasilitas tambahan tadi itu. Itu maksudnya. Atau bisa saja misalkan kalian kerja sendiri. Misalkan kalau yang tata busana, ya, misalkan buka usaha di rumah menjahit gitu, ya. Jadi di rumah sambil terima jahitan, ada juga misalkan di tempat di mana para pelanggan datang, ya, untuk melihat model, untuk diukur, kita tempatkan di salah satu sudut itu mungkin sebuah kulkas. Di dalamnya ada mungkin puding, ada minuman, ya. Jadi itu merupakan penghasilan tambahan yang bisa kita lakukan, dan itu merupakan peluang usaha yang tanpa sebenarnya membutuhkan waktu khusus buat kita jagai. Karena itu hanyalah sampingan. Jadi sambil kita menunggu pelanggan, sambil kita menjahit, ya. Mungkin kalau ada tetangga yang sudah tahu bahwa di sebelah itu ada puding enak, ada es, anak-anak pun akan datang walaupun dia tidak datang menjahit. Ya, berikutnya peluang usaha yang bisa kalian ciptakan yaitu dengan jual keterampilan, ya. Jadi jual keterampilan ya kembali kepada keahlian kalian masing-masing. Kalian memiliki keahlian di mana? Kalian memiliki kemampuan untuk menciptakan keterampilan apa? Ya, kalau yang dari tata boga tentu sudah ahli semua di dalam keterampilan membuat kue, masakan, bumbu-bumbu, dan sebagainya. Jadi usaha kita bisa ciptakan. Kalau misalkan untuk tata boga nih, ya, kan ahli kalau di dalam bidang memasak, memasak, ya, meracik bumbu tentunya sudah. Nah, peluang usaha jual keterampilan bisa saja kita membuat berbagai macam bumbu, ya, kemudian kita jual. Kita membuka warung khusus jual bumbu jadi, ya. Jadi sebenarnya sudah banyak sih bumbu jadi dijual itu di swalayan-swalayan, tapi semua itu kan yang sasetan, yang produk lama gitu, ya. Kenapa tidak kita munculkan ide kita jual bumbu yang memang masih segar, yang diolah sendiri. Walaupun di pasar sudah ada, tetapi belum terlalu lengkap. Gitu. Berikut yang terakhir, salah satu peluang usaha yang bisa diciptakan yaitu menjadi agen atau distributor. Nah, ini sesuai dengan ide tadi, ya. Nah, untuk menjadi agen distributor, ini kita bisa menghubungi perusahaan-perusahaan besar, misalkan perusahaan kosmetik, mungkin perusahaan bahan-bahan makanan, ya, atau mungkin perusahaan obat-obatan. Kita bisa menghubungi perusahaan tersebut untuk berusaha mendaftarkan diri sebagai agen atau sebagai reseller, ya.
Jadi itu juga merupakan peluang usaha yang bisa kalian nanti jalankan pada saat kalian sudah lulus dari SMK. Sehingga nanti setelah lulus dari SMK tidak akan ada yang namanya siswa lulus SMK itu menganggur, ya. Karena sangat banyak sekali peluang usaha yang bisa diciptakan. Tinggal dari kreativitas kita saja, ya. Jadi kita itu memang dituntut untuk selalu kreatif, untuk memunculkan ide-ide baru, ya. Harus selalu rajin browsing, membaca, ya, mencari tahu peluang usaha apa yang saat ini sangat dicari, yang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi kita tidak boleh hanya diam diri, terpaku, ya, hanya apa ya, tetapi kita harus barengi dengan usaha, upaya, ya. Jadi upaya usaha bisa kita lakukan dengan cara, ya, diskusi dengan sesama teman, diskusi dengan keluarga, browsing, ya. Sekarang ini apa yang dicari sangat gampang, sangat mudah untuk bisa kita dapatkan. Jadi kita manfaatkan smartphone yang kita miliki untuk hal-hal positif yang bisa mendatangkan penghasilan buat kita. Nah, jadi itu tadi, ya, merupakan peluang-peluang usaha yang bisa kalian jalani. Selanjutnya, oke, baik anak-anak, demikian tadi informasi tentang sumber ide dan peluang usaha yang bisa kalian jadikan bahan pertimbangan, ya. Dan harapan Ibu setelah mendengarkan materi informasi tentang sumber ide dan peluang usaha tadi akan bisa menjadi motivasi bagi diri kalian untuk selalu kreatif, untuk selalu ingin tahu, ya, mencari pengetahuan baru agar kalian bisa menciptakan ide-ide cemerlang, ya, agar nantinya kalian pun akan bisa menciptakan peluang baru atau usaha baru, di mana nantinya kalian akan bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Alhamdulillah jika ada di antara kalian yang nantinya akan bisa membuka peluang usaha dan bisa menciptakan peluang kerja untuk sesama, untuk orang lain, ya. Karena ingat sekali lagi, lulusan SMK tidak untuk bekerja, tetapi untuk menciptakan peluang kerja. Oke, Ibu Ari sampai di sini. Ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.